pencapresan duet capres dan cawapres daripada katakanlah di luar daripada Nasdem, partai-partai pengusung lainnya. Ini ada kesempatan bagi Nasdem sekarang, dia lihat-lihat dulu nih. Oh, ini Pak Ganjar siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Nah, dia bisa lihat itu. Ya, ada kesempatan. Kenapa dia tidak manfaatkan ini? Nasdem sudah terdepan. Nggak usah tertakut ya bahwa dia katakan dia tertinggal. Dia paling depan ya udah. Itu saya pikir. Saya dengar Nasdem lebih memilih untuk mencalonkan Mbak Hovifah Indar Parawansa sebagai wakil yang menjadi ganjalan bagi dua partai ini, terkhusus Demokrat. Seperti itu kan? Ini kan juga dipengaruhi oleh faktor keinginan publik. Pimpinan-pimpinan lembaga survei menyatakan kepada kami, kalau Nasdem dan PKS Demokrat ingin menang dalam pertarungan 2024 dengan figur Anies ini, maka wakilnya dari NU. Karena faktanya adalah Jawa Timur, Jawa Tengah sebagai basis NU itu belum mendukung Anies. Sehingga dengan figur itu ada tambahan kekuatan dari Wapres dari NU. Dari dalam tidak berkurang. Nasdem dengan kekuatannya, PKS dengan kekuatannya, Demokrat dengan kekuatannya. Sehingga ketika Wapresnya Anies dari luar, bukan dari partai politik, kemudian wakilnya juga dari luar, bukan dari partai politik, maka ada tambahan kekuatan dari kultur NU sebagian paling. Tentu saja ada, karena bagaimanapun juga dari kita yang sebetulnya sudah maju menjadi sebuah bentuk demokrasi yang lebih terbuka, yang melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat. Sekarang tiba-tiba akan diarahkan menjadi pemilu yang dalam tanda kutip dikooptasi oleh partai gitu. Nah, ini sebetulnya bertentangan dengan apa yang selama ini kita perjuangkan. Kalau kita kembali ke sistem tertutup, maka kita kembali ke sistem Orde Baru. Jadi untuk apa ada reformasi 98 kalau kembali ke sistem pemilu masa Orde Baru? Itu pertanyaan besar tentunya. Ya. Pribadi tidak pernah mau memasalahkan mau terbuka atau tertutup. Yang penting kita sebagai politisi yang bekerja untuk peserta pemilu dan melayani partai politik itu harus menentukan dan memperjuangkan bahwa kita akan mengikuti kontestasi. Itu dulu nomor satu. Masalah terbuka atau tertutup itu dalam tanda kutip gimana nanti gitu ya, kalau dalam konteks perjuangan di lapangan. Tetapi secara prinsip sekali lagi saya akan terus secara pribadi dan sebagai bagian dari komunitas pro demokrasi meminta agar Mahkamah Konstitusi betul-betul mempertimbangkan bahwa apabila kita masuk ke sistem tertutup, kita kembali ke sistem Orde Baru. Titik. Gandeng kakak Gus Baha, upaya Nasdem Jatim menangkan Anies di Pilpres 2024. Dikutip dari liputan6.com Surabaya, Nasdem Jawa Timur meluncing Majelis Khatmil Quran bin Nador Jumat Pon. Kegiatan Khatmil Quran ini akan berjalan setiap hari Jumat Pon. Kegiatan ini sebagai tirakat Nasdem mengusung kemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Pembacaan Khatmil Quran bin Nador, tahlil dan berzanji dipimpin langsung oleh Imam Majelis Khatmil Quran bin Nador Jumat Pon, Gus Mahasin, yang merupakan kakak dari Gus Baha. Acara serupa juga berlangsung serempak di 81 titik seluruh kabupaten atau kota di Jatim. Total ada 2.580 orang jemaah. Mereka terpusat di beberapa tempat, antara lain seperti rumah-rumah warga maupun rumah tokoh Nasdem. Gus Mahasin mengatakan upaya ini sekaligus untuk menerakati atau laku prihatin dan riyadhah demi kesuksesan Anies di Pilpres 2024. Laku prihatin mendekatkan diri kepada Allah dengan satu wirid yang harus dibacakan, ujarnya di kantor Nasdem Jatim di Surabaya Jumat 12 Mei 2023. Doa khusus pertama yang jelas pengen dapat syafaat Al-Quran dan dapat berkahnya tentu rentetannya. Partai Nasdem punya gawe Pilpres dan Pileg, sambung dia. Tak luput pula lanjut Gus Mahasin doa agar Anies Baswedan bisa menjadi Presiden 2024 mendatang. Pak Anies bisa jadi presiden yang manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu yang kedua, Nasdem selaku partai politik bisa menjadi partai yang besar dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, katanya. Gus Mahasin berharap pengajian Khatmil Quran bin Nador Jumat Pon dapat berjalan rutin. Pengajian Khatmil Quran bin Nador sendiri akan meluas di seluruh Indonesia. DPW Nasdem Jatim menjadi motor penggerak pertama.
Gus Masin juga mengatakan selepas ini Nasdem Jatim juga akan menggelar Lailatul Ijtima Khatmil Quran dengan jemaah besar. Jemaah Bin Nador terdiri dari para basis kultural religius, di mana sebelumnya telah terbentuk pada Ramadan lalu, ucapnya. Nasdem Jawa Timur melaunching Majelis Khatmil Quran Bin Nador Jumat Pon. Kegiatan Khatmil Quran ini akan berjalan setiap hari Jumat Pon. Kegiatan ini sebagai tirakat Nasdem mengusung kemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Pembacaan Khatmil Quran Bin Nador, tahlil dan berzanji dipimpin langsung oleh Imam Majelis Khatmil Quran Bin Nador Jumat Pon, Gus Mahasin, yang merupakan kakak dari Gus Baha. Acara serupa juga berlangsung serempak di 81 titik seluruh kabupaten atau kota di Jatim. Total ada 2.580 orang jemaah. Mereka terpusat di beberapa tempat, antara lain seperti rumah-rumah warga maupun rumah tokoh Nasdem. Gus Mahasin mengatakan upaya ini sekaligus untuk menerakati atau laku prihatin dan riyadhah demi kesuksesan Anies di Pilpres 2024. Doa khusus pertama yang jelas pengen dapat syafaat Al-Quran dan dapat berkahnya tentu rentetannya. Partai Nasdem punya gawe Pilpres dan Pileg, sambung dia. Tak luput pula, lanjut Gus Mahasin, doa agar Anies Baswedan bisa menjadi presiden 2024 mendatang. Pak Anies bisa jadi presiden yang manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu yang kedua, Nasdem selaku partai politik bisa menjadi partai yang besar dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, katanya. Gus Mahasin berharap pengajian Khatmil Quran Bin Nador Jumat Pon dapat berjalan rutin. Pengajian Khatmil Quran Bin Nador sendiri akan meluas di seluruh Indonesia. DPW Nasdem Jatim menjadi motor penggerak pertama. Gus Mahasin juga mengatakan selepas ini Nasdem Jatim juga akan menggelar Lailatul Ijtima Khatmil Quran dengan jemaah besar. Jemaah Bin Nador terdiri dari para basis kultural religius, di mana sebelumnya telah terbentuk pada Ramadan lalu, ucapnya.